Ketika Indonesia mulai mengembangkan industri strategis pada pertengahan 1970-an yang dibiayai oleh hasil windfall harga minyak sejagat, Jakarta menyadari bahwa tidak ada makan siang gratis untuk menguasai teknologi tinggi. Penguasa Orde Baru rela merogoh dana puluhan hingga ratusan miliar rupiah dalam nilai rupiah di masa itu demi membangun industri seperti IPTN, Pindad, PAL Indonesia, LAN dan Dahana. Uang tersebut bukan saja guna membangun pabrik beserta fasilitas produksi yang memenuhi standar internasional, tetapi dipakai pula untuk menyiapkan sumber daya manusia yang akan mengelola industri-industri tersebut. Tidak cukup di situ, pemerintah Indonesia mengeluarkan pula duit yang tidak sedikit untuk membeli lisensi, seperti lisensi FNC, FFAR, FPB 57, C212, BO105, SA330, AS332 dan BEL 412. Mengucurkan uang bagi pembelian lisensi saja tidak cukup bagi hal ihwal penguasaan teknologi tinggi di era analog tersebut. Pemerintahan Presiden Soeharto tidak pelit untuk mengalirkan duit guna membiayai pengembangan pesawat angkut turboprop jarak menengah bersama dengan KASA. Hasilnya ialah CN235 yang sampai kini lini produksinya masih terbuka, di mana pesawat baling-baling itu ternyata lebih laku di pasar militer daripada di pasar niaga sipil. Bahkan CN235 dikembangkan lagi oleh EATS alias Airbus menjadi C295 yang pula cukup laris di pasar antar bangsa. Hingga detik ini CN235 adalah satu-satunya cerita sukses pengembangan bersama motor mabur yang dilaksanakan oleh Indonesia dengan negara lain. Tidak ada lakon Indonesia mengemplang pembayaran biaya pengembangan CN235. Tiada juga cerita mengenai penahanan insinyur IPTN oleh Spanyol karena dituduh melakukan spionase. Tidak ada pula drama Jakarta kesulitan mengakses teknologi dari Madrid dalam pengembangan pesawat turboprop tersebut. Secara umum, kerjasama IPTN dan KASA melalui AirTech berlangsung mulus, walaupun dalam urusan penjualan CN235, IPTN kalah gesit dibandingkan dengan KASA. KF-21 ialah upaya Indonesia mengembangkan jet tempur bersama dengan Korea Selatan dalam program yang dinamai dengan KFX-IFX. Secara garis besar, pengembangan KF-21 adalah antitesis dari pengembangan CN235. Beragam kisah tidak menggembirakan bagi Indonesia dalam program pesawat tempur generasi 4,5 tersebut. Tidak cukup di situ, Jakarta pun terkesan tidak serius hanya setahun sesudah Indonesia menaikkan Cost Share Agreement atau CSA. Hubungan Indonesia dan Korea Selatan dalam program pengembangan teknologi pertahanan bagaikan love and hate. Negeri asal es Goyobot kecewa dengan kapal selam dari negara asal Capcay, akan tetapi tetap saja memberikan pesanan ulang untuk 2 DSME 209 1400. Hal yang membuat kerjasama pengembangan teknologi pertahanan bagaikan roller coaster ialah program KF-21 yang secara resmi dimulai 2016. Jakarta menaikkan Letter of Intent atau LOI program KFX pada 9 Maret 2009 dan setahun kemudian Indonesia menandatangani Memorandum of Understanding atau MOU pada 15 Juli 2010. Dalam MOU yang disepakati pada bulan ke-7 2010, Indonesia dengan gagah berani berkomitmen menanggung 20% biaya program KFX-IFX. Permasalahan mulai muncul setelah pada 7 Januari 2016 Jakarta menandatangani CSA dan Work Assignment Agreement atau WAA dengan Seoul.
Pada 2017, Indonesia mulai mengemplang pembayaran cost share senilai 124,5 juta US dollar yang disebabkan oleh Medan Merdeka Barat tidak menganggarkan dana tersebut pada APBN 2016 maupun APBN 2017. Isu lain yang menjadi batu penghalang bagi Indonesia dalam aktivitas tersebut adalah lisensi ekspor teknologi Amerika Serikat, di mana Washington meminta Jakarta membentuk Defense Technology Security System. Walaupun program KFX tercatat sebagai komitmen Indonesia, akan tetapi Jakarta nampak kurang menghargai komitmen tersebut. Padahal saat CSA diteken, pelaku penandatanganan adalah pemerintahan baru Indonesia. Dengan kata lain, pemerintahan baru di Jakarta sudah setuju untuk melanjutkan kegiatan pengembangan pesawat pancar gas tersebut yang digagas oleh pemerintahan sebelumnya. Walakin, ketidakpuasan Jakarta terhadap Seoul dalam program tersebut terkait dengan akses alih teknologi tidak pula membuat Indonesia berani mengundurkan diri hingga sekarang. Kini Jakarta sudah melewati masa-masa penuh tantangan dalam program KF21, baik terkait dengan isu transfer teknologi, pembayaran cost share, dan penahanan 5 insinyur Indonesia yang terlibat kegiatan EMD pesawat pancar gas tersebut. Indonesia akan terus bergabung dalam program itu hingga EMD etapa pertama selesai pada tahun 2026. Pilihan meneruskan partisipasi dalam program jet tempur generasi 4,5 ialah opsi yang paling logis, sebab tidak ada pejabat Indonesia yang berpotensi menjadi tersangka karena temuan audit BPK tentang pembayaran cost share KF21 yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Yang dimaksud dengan tidak dapat dipertanggungjawabkan adalah penggunaan uang negara tidak diikuti dengan adanya output maupun outcome bagi Indonesia. Dalih berikut adalah tertutup pintu bagi Seoul untuk menyeret Jakarta ke pengadilan arbitrase dengan alasan Indonesia One prestasi dalam pengembangan pesawat tempur bermesin ganda itu. Indonesia telah babak belur dalam urusan arbitrase, seperti dicerminkan dalam kasus antara Kementerian Pertahanan versus Navajo, di mana Jakarta harus membayar 24,1 juta US dollar kepada Navajo. Karena hingga tahun ini, Indonesia tidak juga membayar denda yang dijatuhkan oleh pengadilan arbitrase. Beberapa bulan lalu, beberapa aset KBRI Paris disita oleh pengadilan Prancis. Kasus Navajo telah menjadikan Indonesia jera dalam berurusan dengan pengadilan arbitrase, sebab peluang untuk menang sangat tipis, mengingat kelemahan Indonesia dalam urusan kontrak adalah meneliti klausul kontrak secara seksama dan tidak dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Kemajuan yang dicapai oleh Indonesia dan Korea Selatan ditandai pula dengan dibolehkannya penerbang Indonesia menerbangkan montor Mabur dari kursi depan untuk pertama kalinya pada bulan 6 tahun ini. Isu cost share di Tenggara menjadi penghambat mengapa memerlukan masa yang lama bagi juru terbang Indonesia untuk membawa terbang KF21 dari kursi depan. Tentu saja jumlah jam terbang pilot Indonesia yang duduk di kursi depan kokpit KF21 perlu terus ditambah. Perlu ditunggu pula, apakah juru terbang Indonesia diperbolehkan menerbangkan KF21 kursi tunggal atau tidak. Mengacu pada kesepakatan antara Jakarta dan Seoul beberapa tahun lampau, KAI akan melaksanakan transfer purwarupa kelima KF21 ke PT Dirgantara Indonesia. Saat ini Korea Selatan telah melakukan proses persiapan pengiriman prototipe tersebut ke Indonesia melalui pembahasan dengan Medan Merdeka Barat. Terdapat sejumlah hal teknis yang mesti dibereskan kedua belah pihak sebelum pabrik pesawat terbang dari negeri Bulgogi dapat menyerahkan KF21 berkursi tandem ke pembuat montor Mabur di negeri asal sebelah. Menurut rencana, KAI akan mengirimkan prototipe kelima KF21 pada Juni 2026.
guna diterbangkan di langit Indonesia oleh juru terbang Indonesia. Terkait dengan EMD tahap ke-1 program KF21 yang melibatkan Indonesia, Jakarta masih mempunyai sejumlah pekerjaan rumah yang harus dibereskan. Tanpa membereskan pekerjaan rumah tersebut, hak-hak Indonesia dalam program pesawat tempur yang menggunakan 2 vertical stabilizer tersebut tidak akan dapat dinikmati secara optimal. Dalam urusan ini, semua hal tergantung pada Indonesia dan bukan ditentukan oleh Korea Selatan. Apa saja pekerjaan rumah yang tersisa bagi Indonesia dalam program Montor Mabur yang mengadopsi radar AISA itu? Pertama, penyerapan alih teknologi. Mengingat bahwa EMD fase pertama KF21 akan berakhir pada tahun depan, Jakarta hanya mempunyai masa 1 tahun untuk sejumlah kegiatan alih teknologi yang selama beberapa tahun tertunda disebabkan hal ihwal, pembayaran cost-share dan penahanan 5 insinyur PT Dirgantara Indonesia. Pertanyaannya ialah, apakah Indonesia siap menyerap sejumlah teknologi yang dialihkan dalam jangka 1 tahun? Sangat penting bagi Jakarta untuk menyerap sebilangan teknologi yang sudah disepakati untuk dialihkan dari Seoul. Kedua, fasilitas produksi KF21. Indonesia harus merogoh isi tas yang dalam guna melengkapi fasilitas produksi KF21 di pabrik pesawat terbang di Andir. Walaupun beberapa tahun lalu, Medan Merdeka Barat telah membangun dan melengkapi fasilitas produksi untuk pesawat tempur itu. Beragam tambahan peralatan produksi seperti mesin CNC, automated fiber placement, autoclave, dan lain sebagainya harus dibeli agar sejumlah komponen jet tempur tersebut dapat dimanufaktur di Bandung. Menjadi pertanyaan, pihak mana yang akan mendanai investasi tersebut? Apakah Kementerian Pertahanan ataukah BPI Danantara? Mengingat ex-PT IPTN itu tidak memiliki kemampuan finansial guna melengkapi berbagai fasilitas produksi KF21. Ketiga, pengamanan data KF21. PT Dirgantara Indonesia wajib mengamankan data KF21 yang diberikan oleh KAI dari ancaman pencurian dan serangan, termasuk dari domain cyber. Ancaman pencurian data yang dalam industri dikenal sebagai industrial espionage ialah nyata, sehingga pengamanan data tersebut adalah sebuah kewajiban yang harus ditunaikan. Calon pelaku pencurian dan serangan lewat ranah cyber bisa datang dari mana saja, termasuk dari aktor negara yang memakai tangan aktor non-negara. Indonesia hanya akan meraih cuan dari program KF21 bila bersedia mengeluarkan uang terlebih dahulu guna melengkapi fasilitas produksi di KP2. Merupakan fakta bahwa Kementerian Pertahanan telah berinvestasi di kawasan tersebut, seperti pendirian hanggar komposit dan pembelian beberapa peralatan produksi. Akan tetapi fasilitas tersebut belum cukup, sebab diperlukan investasi lebih banyak lagi, seperti sudah dijelaskan sebelumnya. Singkat kata, ada gium tidak ada makan siang gratis berlaku juga dalam program KF21 yang diikuti oleh Indonesia. Penting untuk dihindari terjadinya defek dalam komponen KF21 yang dimanufaktur di Andir, sebab hal demikian akan merugikan PT Dirgantara Indonesia. Terjadinya defek membuat kerugian karena komponen akan ditolak diterima oleh KAI, sehingga peluang meraih cuan yang bisa terlepas dari tangan. Oleh sebab itu, quality control dalam proses produksi komponen KF21 di Bandung harus ketat. Persoalan quality control produk komponen defect ialah perkara yang selama ini masih sering terjadi pada produk-produk aerostructure untuk komponen tipe motor Mabur lainnya.